Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Seperti biasa, bersama dengan saya Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini. Dan satu yang berbeda dari episode ini, nantinya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Sobat Muda Mendunia di Instagram @umyokia. Gak kerasa ya Sobat Muda Mendunia, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Gimana puasanya? Lancar? Semoga tetap lancar ya Sobat Muda Mendunia. Dan pada episode spesial Ramadan ini, secara eksklusif sudah hadir bersama dengan saya Ustadz Talkis Nurdianto LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Tetap semangat untuk berpuasa. Nah, puasa lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat Muda Mendunia, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah di mana kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal perbuatan baik dan juga berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita. Dan kalau bulan Ramadan itu kayaknya vibes-nya tidak hanya ibadah-ibadah wajib ya Ustadz yang kita jadi bersemangat untuk lakukan. Ibadah-ibadah sunnah juga kayaknya lebih bersemangat. Tapi satu hal yang sulit untuk dilakukan adalah menjaga bagaimana kita tetap istiqomah dan taat dalam beribadah itu Ustadz. Itu adalah satu hal yang cukup sulit dan berat dilakukan. Mungkin di awal Ramadan kita masih bersemangat, tapi mungkin memasuki pertengahan bulan Ramadan semangat itu mulai pudar. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih caranya kita menjaga semangat dan tetap istiqomah dalam beribadah, pada hari ini, pada episode ini, Ustadz Talkis akan membantu dan memberikan tips untuk kita Sobat Muda Mendunia. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Ustadz. Boleh. Bismillah. Apa sih Ustadz sebenarnya definisi dari istiqomah itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Mendunia dimanapun berada. Kata istiqomah dari kata istaqoma yastaqimu istiqomah. Jadi dari kata qoma yaqumu itu. Jadi kalau ada kata dimulai dengan isti, itu artinya adalah meminta. Kalau istiqomah adalah dia minta diteguhkan pendiriannya. Kalau istiqomah biasanya dipakai dalam hal yang positif. Tidak ada pemakaian istiqomah dalam hal yang negatif. Misalkan orang yang kemudian terlambat ketika bangun di pagi hari, saya tetap istiqomah. Sampai sekarang masih istiqomah bangun pagi. Jam berapa? Jam 6. Itu gak bagus. Jadi istiqomah adalah tetap pada pendirian dan juga dalam kebaikan. Berkomitmen untuk terus menjaga kebaikan yang dia lakukan. Kalau perlu adalah ditingkatkan. Maka seperti yang disampaikan Mbak Is tadi, memang kalau kita tidak menjaga itu nanti lambat laun akan menjadi turun. Iya, betul. Tahu-tahu malah bukan istiqomah lagi, jauh dari keistiqomahan. Malah lebih buruk dari sebelumnya. Karena dia tidak memiliki tidak memiliki teman, tidak memiliki faktor-faktor yang bisa menguatkan keistiqomahan dalam dirinya ketika beribadah. Begitu. Seperti itu. Nah, berarti selain beribadah ada perilaku-perilaku lain yang memerlukan istiqomah, Ustaz. Betul. Contohnya seperti apa itu? Tidak hanya ada ibadah. Kalau misalkan kita lihat ya, sebagai seorang muslim, Sobat Muda Mendunia, sebagai seorang muslimah, bagaimana semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Jadi ibadah yang kalau kita lihat, sholat ibadah, iya, tapi ibadah tidak hanya sholat. Puasa ibadah, tapi ibadah tidak hanya puasa. Bagaimana dalam aktivitas kita, dunia akademis misalkan, di dunia kerja kita menjadikan aktivitas kita itu bernilai ibadah. Jadi menjadikan dia bernilai ibadah mulai dari niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, memulakan dengan bismillah, itu bernilai ibadah. Misalkan Sobat Muda Mendunia yang mau mulai perkuliahan kan sudah dituntun untuk memulai dengan bismillah, dengan membaca Al-Qur'an, itu akan bernilai ibadah. Sekalipun yang kita lihat secara kasat mata adalah proses pembelajaran, ngerjain tugas, nulis skripsi, nunggu buka puasa. Itu bisa bernilai ibadah ketika niatnya memang diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, lalu di balik sikap kita istiqomah ini apakah ada hikmahnya, Ustadz? Ada, hikmahnya sangat banyak. Kalau kita beristiqomah dalam ibadah misalkan Mbak Is, kita akan merasa bahwa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang memberatkan, melainkan meringankan. Berarti nanti dilakukannya dengan senang hati ya Ustadz? Betul, ada keterpanggilan kita untuk melakukan itu. Justru kalau kita tidak melakukan kebaikan itu, kita malah ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Misalkan teman Sobat Muda Mendunia yang biasanya menunggu takjil dengan membaca Al-Quran, di saat dia tidak membaca Al-Quran, berarti kan dia tidak istiqomah. Ada sesuatu yang kurang. Karena ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, ya kan menjadi ambiar. Ada apa ya? Kok perasaan saya tidak enak? Nanti kalau mau melaksanakan aktivitas berikutnya akan merasa berat.
Nah, inilah kemudian istiqomah, di situ hikmahnya. Perlu kita jaga keistiqomahan kita dalam beribadah, dalam beraktivitas yang bernilai pahala di sisi Allah. Tidak memang harus berupa seperti sholat, tapi setiap kegiatan yang positif yang kita niatkan karena Allah itu akan bernilai ibadah, dan disitulah akan menjadi energi bagi kita yang melakukannya. Jadi di saat kita istiqomah, kita dapat energi. Kita meninggalkan istiqomahan, berkuranglah energi dari diri kita. Sama misalkan sobat muda mendunia ketika habis melaksanakan amal ibadah seperti sholat duhur di masjid itu, kan ada energi tambahan. Tetapi kalau ketika agak mundur pelaksanaan sholat duhur di masjidnya karena aktivitas yang lain, kadang merasa kayak lemes, males gitu, mager dan sebagainya. Inilah efek kalau kita meninggalkan keistiqomahan dalam kebaikan. Nah, lalu untuk gimana sih Ustadz caranya biar kita terhindar dari rasa malas, mager tadi? Kurang lebih ada 3. Kemudian kalau kita letakkan angkanya ya, maka sobat muda mendunia boleh ada 3 hal yang harus kita ikuti. Pertama adalah agar kita terbebas dari malas dan mager, cari teman yang lebih rajin beribadah dari kita, yang lebih baik dari kita. Tentunya Mbak Is kan pengen memiliki teman yang lebih baik daripada Mbak Is kan? Iya, tentu. Masalahnya Pak, dia mau nggak punya teman seperti Mbak Is? Itu kadang kita ingin memiliki teman yang lebih baik, tapi teman itu mau nggak punya teman seperti kita? Nah, artinya adalah kalau dia adalah orang baik, insya Allah akan mau merangkul kita. Merangkul dalam artian adalah mengajak kita baik seperti yang dia lakukan. Nah, itu yang pertama. Maka orang soleh kumpulono. Nah, aku berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bukan yang namanya soleh dan solehah, bukan namanya, tapi memang aktivitasnya dia. Kalau mau cari-cari ciri-ciri orang yang soleh, ya banyak indikasinya. Tidak terlepas misalkan, oh dia soleh kenapa? Nggak pernah nyontek ketika usia, enggak. Itulah dari sisi kesolehan dalam beribadahnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki target dalam aktivitas keseharian kita. Kita harus punya itu. Hari ini misalkan kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, aktivitas ibadah apa yang akan kita lakukan pada hari ini, kita seolah-olah sudah ada bayangan, sudah ada seranai, ada list kegiatan yang harus kita laksanakan. Kalau kita tidak punya target seperti itu, sobat muda mendunia, kita menjadi seolah-olah hambar, menjadi hidupnya sekedar hidup saja, ke kampus sekedar ke kampus saja, karena tidak ada target. Berarti emang baiknya kayak bikin to-do list ya Ustaz? Betul. Tulis apa yang akan kita lakukan dan lakukan apa yang sudah kita tulis. Nah, yang ketiga adalah tadi cari teman, kemudian terus ada targetnya, kemudian yang ketiga adalah evaluasi muhasabah. Yang muhasabah ini, sobat muda mendunia, kalau kita mengevaluasi aktivitas kita, tentu kita akan mendapatkan celah-celahnya. Ada celah di mana kita bisa maksimal dalam kegiatan ibadah, ternyata tidak. Kenapa? Karena kita mengevaluasi. Setelah kita evaluasi, kita jadi tahu. Coba Mbak Is, kalau misalkan kita tidak mengevaluasi aktivitas kita, seolah-olah semua yang kita lakukan adalah benar. Seolah-olah yang kita lakukan semuanya adalah sudah perfect. Padahal mungkin ada kesalahan. Ada kesalahan, dan itu akan terlihat kalau kita mau mengevaluasi. Dan evaluasi tidak harus ada waktu khusus, tidak harus di malam hari, tidak. Di mana kita ada waktu senggang, kita kemudian duduk, merenung, mengevaluasi aktivitas kita, ibadah kita. Tadi perkataan yang keluar dari diri kita itu perkataan yang baik atau tidak, ada yang terlukai atau tidak, gitu. Ketika antri ambil bukber misalkan, ada yang merasa tercolong kesempatannya atau tidak. Seharusnya giliran dia tapi kita nyelonong gitu. Kan artinya kan melukai orang lain. Karena kalau melukai orang lain, bisa jadi sikap orang lain terhadap diri kita itu menjadikan berkurangnya energi positif dalam diri kita. Karena kita melukai orang lain. Maka sobat muda mendunia yang pernah melukai orang lain, segeralah taubat ya. Dan segera meminta maaf. Segera minta maaf dan minta untuk diikhlaskan supaya energi kita tidak berkurang terus-menerus sedikit demi sedikit. Nah, inilah kurang lebih 3 hal itu. Kalau sobat muda mendunia mau menambahkan pun itu lebih baik. Ya, oke. Nah, Ustadz, kita bergeser sedikit dari tema istiqomah. Kita bacakan pertanyaan dari sobat muda mendunia ya. Ini ada pertanyaan mengenai Ramadan. Ramadan. Nah, ini ada yang bertanya Ustadz, gimana sih caranya membanet sosial media selama Ramadan? Selama Ramadan. Karena mungkin sobat muda mendunia yang bertanya ini merasa terganggu dengan sosial media dia. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam hadis Rasul SAW, ketika bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ya kan? Ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan. Siapa yang membelenggu setan? Allah. Yang membelenggu adalah kita memiliki peran untuk membelenggu setan di bulan Ramadan. Kalau katakanlah ya, misalkan yang setan itu adalah media sosialnya, itu adalah setannya, maka kita membelenggunya.
Artinya adalah kita harus memiliki komitmen untuk tidak sering berinteraksi dengan media sosial. Tetapi memang kita perlu dengan media sosial untuk mengakses informasi. Tetapi harus ada waktu-waktunya. Misalkan kalau kita mau komitmen teman-teman adalah kasih batasan waktu 1-2 jam untuk berinteraksi dengan media sosial. Setelah itu kita kemudian menjadi orang yang kuat untuk menjaga jarak dengan media sosial. Kalau kita lihat anak-anak yang misalkan di sekolah dasar atau sebelum sekolah dasar, itu mereka bisa dan kuat untuk tidak berinteraksi dengan media sosial dengan batasan waktu yang diberikan orang tuanya. Misalkan hari Ahad jam sekian sampai jam 10 sampai jam 11 itu bisa. Kenapa kita tidak bisa? Kalau saya memiliki komitmen, pokoknya di saat saya tidur saya tidak berinteraksi dengan media sosial. Itu semua orang bisa kan ya? Iya. Kalau itu bisa maka ada waktunya. Terkadang memang bagaimana kita memanage satu adalah kita jangan memiliki ketergantungan terhadap media sosial. Satu ya. Tetapi kita tidak menjaga jarak seutuhnya. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa mengetahui kapan waktu di mana sedang ramai-ramainya update berita di media sosial, baik WhatsApp atau Facebook dan sebagainya. Kita tahu kan waktunya. Mungkin nggak misalkan di jam 11 malam itu lagi pada ramai membicarakan di media sosial? Nggak kan? kan? Biasanya ramai, cuma mungkin tidak penting. Tidak penting. Dan kita kemudian yang terakhir adalah tidak menganggap begitu penting atau terlalu penting media sosial dalam kehidupan kita. Sebatas dia adalah menjadi suplemen dari aktivitas atau perkembangan informasi di sekitar kita. Jadi kalau kita sudah seolah-olah sudah kecanduan dengan media sosial, maka harus membuat jarak antara kita dengan media sosial, dan kalau tidak dilakukan itu akan berefek pada aktivitas setelahnya. Banyak agenda-agenda di bulan Ramadan kemudian tertinggal. Kita tahu Mbak Ais bahwa sahabat muda-mudian juga tahu bahwa banyak sekali yang berada di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Tapi di antara mereka kemudian ada yang meninggal sebelum Ramadan, ada yang sakit di saat Ramadan, bahkan kemudian ada yang beribadah di bulan Ramadan seperti puasa tidak mendapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia mengumbar cacian di media sosial. Kan tidak membatalkan puasa. Misuh berkata kotor di media sosial memang tidak membatalkan puasa, tapi kan tidak mendapatkan pahala. Berarti sama halnya kayak ini Ustadz, mungkin lagi scroll Instagram terus tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak pantas, itu apakah mengurangi pahala? Mengurangi keutamaan dari puasa yang dilakukan, karena dia menggunakan satu katakanlah nikmat pandangan pada tempat yang tidak sebaiknya. Nah artinya kan kalau kita mengatakan bahwa sahabat muda-mudinya, di saat kita melihat sesuatu yang tidak baik akan berkurang energi positif dalam diri kita. Terus akan berkurang dan juga berkurang. Makanya kalau kita lihat orang yang telah melakukan perbuatan yang dosa, tidak baik, itu kayak seolah-olah redup. Keceriaan mukanya itu menjadi kayak redup. Dia mau pakai make up kayak apapun kelihatan juga memang redup. Auranya berbeda. Redup. Jadi inner beauty-nya itu lama-lama menjadi redup gitu. Menjadi suram. Karena apa? Karena pancaran dari dosa yang telah dia lakukan, karena tidak istiqomah itu tadi. Berarti bagaimana komitmen dari diri kita sendiri juga ya Ustadz? Betul, mulai dari diri kita. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ketika bulan Ramadan itu tidur kerap kali disamakan dengan ibadah. Nah ini ada pertanyaan, Ustadz mau tanya, kalau kita tidur seharian, apakah puasa kita sah atau tidak ya? Mudah-mudahan ini tidak menyinggung saya ya pertanyaannya. Sobat muda mendunia, memang kalau kita bilang bahwa tidur di bulan Ramadan adalah ibadah, tapi kita lihat ya, ketika kita tidur, apa yang kita bisa lakukan? Aktivitas apa yang bisa kita lakukan? Mbak Ais, ketika kita tidur, bisa nggak baca Al-Quran? Mungkin di mimpi Ustaz. Nggak bisa kan? Ketika kita sedang tidur, bisa nggak kita berzikir? Tidak nggak bisa kan? Iya. Ketika kita tidur, bisa nggak kita salat? Nggak bisa. Padahal tadi yang kita sebutkan itu adalah ibadah. Maka sobat muda mendunia ketika di saat sedang tidur tidak bisa melakukan ibadah, artinya peluang untuk beribadah itu menjadi lewat. Berarti sama kayak tadi ya. Berarti yang didapat dari puasa cuma lapar dan dahaga. Kasihan puasanya nanti. Dia padahal kalau tidur itu adalah menjadikan dia malah lebih terasa laparnya. Kalau boleh saya sarankan kepada sobat muda mendunia, di saat sedang berpuasa boleh tidur boleh, tapi jangan seharian. Karena kita akan menyanyiakan waktu yang Allah sediakan pada diri kita. Karena dengan satu aktivitas. Kalau sebelum tidur berdoa, dapat pahala dari doa yang dia baca itu. Tapi selebihnya kan tidak bisa beraktivitas. Rugi ya Ustaz. Berugi. Tapi kalau dibandingkan
daripada saya bermaksiat mendingan saya tidur. Nah, mungkin tidurnya lebih baik daripada terjaganya itu bermaksiat. Tapi kan ini bukan pilihan yang bagus ya, bukan pilihan terbaik. Akan tetapi maka boleh istirahat di siang hari untuk mengumpulkan tenaga agar nanti di malam hari ketika salat tarawih, qiyamul lail itu lebih fresh dan juga lebih semangat. Boleh tidur tapi jangan kebablasan kalau tidur. Nanti yang ada malah berita lelayu. Karena tidak bangun-bangun gitu ya, sobat muda mendunia. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sepertinya bersangkutan dan sepertinya sedang menjadi pertanyaan sobat muda mendunia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana hukumnya ketika kita berpacaran dan kita berpuasa. Nah, itu apakah pacaran itu mengurangi pahala puasa berarti kita atau pacaran bagaimana? Di bulan Ramadan gitu ya? Iya. Luar biasa ini, pacaran di bulan Ramadan. Mungkin ini disebut dengan pacaran Islami kali ya. Sobat muda mendunia, untuk sobat sekalian, maka dengan definisi yang tadi disebutkan pacaran di bulan Ramadan, apa yang mau dilakukan ketika pacaran? Kalau di sini dia bilangnya sebatas ngabuburit. Ngabuburit saja. Berarti kan ada peluang untuk beribadah, misalkan tilawatil Quran, menghadiri majlis taklim, kan menjadi terlewati. Menjadi terlewati. Artinya adalah peluang untuk melakukan kebaikan sobat muda mendunia itu menjadi hilang gitu. Dan kesempatan ini tidak akan kembali lagi. Jadi seolah-olah kita itu menyanyiakan waktu yang Allah sediakan. Kita bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, tapi kemudian kita isi dengan aktivitas yang biasa-biasa saja. Artinya misalkan nanti kalau misalkan diisi dengan pacaran, waktunya juga akan tersita, kemudian juga yang dibahas juga tidak jelas. Mungkin nggak ada orang yang pacaran kemudian membahas terkait dengan kondisi umat Islam dunia itu. Boro-boro membahas umat Islam ya. Tapi mungkin nggak sih Ustadz ketika berpacaran nih, menjadi lebih istiqomah ibadahnya karena mungkin ada yang mengingatkan. Gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau tadi yang pertama adalah dengan istilah misalkan pacaran biasa, itu memang tidak membatalkan puasa. Tapi kesempatan untuk beribadah menjadi berkurang. Iya. Nah, apakah itu menjadi istiqomahan? Mungkin istiqomahnya adalah istiqomah yang semi. Tidak istiqomah yang betul-betul istiqomah. Kenapa? Karena di saat dia pacarnya menjadi hilang, nggak istiqomah nanti. Ketika istiqomahnya dibangun dari komitmen pacaran tadi. Tapi kalau istiqomah dibangun komitmen untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah, dimanapun orang ini berada, sobat muda dunia berada dengan siapapun, dia akan tetap istiqomah. Tetapi kalau misalkan dibangun karena dengan pacarnya tadi, dibangun keistiqomahan karena makhluk, karena orang lain. Di saat orang lain itu melakukan aktivitas yang tidak disukai, istiqomah akan luntur karena efeknya. Apalagi kalau sampai ditinggal innahu kaburo, dia kabur. Maka istiqomahnya juga bisa menjadi kabur. Iya kan? Misalkan kalau sekarang ini bulan Ramadan, ada telepon masuk, "Dek, sudah sahur belum?" Aduh, manis sekali. Apalagi lebih islami, ukhti, akhi gitu lah. Iya, itu menjadi kurang kuat dan tidak bagus. Ketika istiqomah dibangun karena makhluk. Nah, lalu Ustadz, ini ada pertanyaan terkait istiqomah. Bagaimana jika kita sudah mencoba istiqomah, namun ketika bertemu dengan teman-teman itu pudar, menjadi berkurang, karena lingkungannya agak sedikit melenceng mungkin gitu. Ustadz. Betul, menjadi pudar, keistiqomahnya menjadi pudar sobat muda mendunia. Kalau menjadi pudar dan kita tahu, wah ini karena tidak berpotensi baik nih pergaulan dan lingkungannya, maka boleh kita mencari lingkungan menjadi teman yang lebih baik, yang bisa menjaga keistiqomahan kita. Kalau misalkan kita sudah kuat keistiqomahannya, sudah kuat, maka boleh bertemu dengan yang lainnya. Kemudian dalam istilahnya adalah nakhtalit wa natamayyaz. Itu kita boleh berbaur, berinteraksi dengan orang lain, tapi kita bisa mewarnai. Ya kan? Jadi teman yang katakanlah kurang baik, kita sudah menjaga istiqomahan untuk salat subuh. Teman-teman ternyata masih pada loss dengan salat subuhnya. Berarti harus kita yang ngajak. Nah, kita yang mengajak, kita mewarnai. Boleh seperti itu, maka menjadi sebab untuk kuatnya keistiqomahan dalam diri kita. Karena kita ada aktivitas yang kita lakukan yang tadi Mbak Is yang kita sebut, setiap kali kita melakukan kebaikan akan menjadi sumber energi positif dalam diri kita. Tapi di saat kita melakukan keburukan, maka itu akan mengurangi kekuatan energi positif dalam diri kita. Nah, ini pertanyaan lagi Ustadz, terkait bulan puasa. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya kita berpuasa tapi menggunakan make up bibir yang untuk melembabkan?
Itu apakah mengurangi pahalanya atau bagaimana? Satu, mungkin nanti yang dikhawatirkan adalah membatalkan atau tidak. Membatalkan atau tidak. Sobat Muda Mendunia, kalau misalkan yang membatalkan puasa adalah ketika ada unsur makanan, minuman, kemudian yang melalui tenggorokan kita lewat, masuk ke dalam perut kita. Ini kemudian menjadi batal. Apapun itu bentuknya, wabil khusus malah bentuknya adalah makanan. Maka Sobat Muda Mendunia, itu ketika gosok gigi, kan merupakan sesuatu yang benda asing. Pakai pasta gigi, kemudian digosok, kemudian kumur-kumur, kan bercampur dengan air. Ada rasa di sana. Selama sesuatu ini kemudian tidak tertelan, maka tidak batal. Tetapi kalau kemudian tertelan dan kita bisa merasakan, oh rasanya kok rasa pasta gigi ya? Apalagi kalau rasanya jus angga, harus jus mangga dan jus strawberry. Strawberry itu, maka itu batal. Bagaimana menggunakan lipstik? Sama hukumnya sama. Kata ketika itu hanya sebatas membasahi ya, dan tidak masuk ke dalam sini rongga ini, maka tidak batal. Baik sebagaimana menggunakan atau ketika kita berwudu, membasahi bagian luar tubuh kita, ketika membasuh muka itu tidak masuk ke dalam rongga, ya tidak batal. Akan tetapi kalau misalkan dia memakai lip gloss dan sebagainya yang di bibir itu, kemudian dikecap-kecap, kemudian rasanya kok agak gini, dia bisa merasakan ada yang tertelan, ya batal. Baik. Maka puasa itu Sobat Muda Mendunia mengajarkan kita kejujuran. Sekalipun orang di sekitar kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu gitu. Coba kalau misalkan ada yang pura-pura kumur-kumur, Sobat Muda Mendunia ketika wudu salat zuhur atau asar kumur-kumur, sengaja menelan dikit, orang lain kan nggak tahu juga. Maka itu menjadi batal, sekalipun ikut buka puasa, ikut antri ambil bukber dan sebagainya, orang lain tidak tahu. Ya, kembali kepada tadi Bais, masuk ke lewat tenggorokan atau tidaknya itu. Tapi kalau misalkan itu bisa memicu, sebaiknya ditinggalkan. Kalau bisa memicu untuk terjadi maksudnya sesuatu melalui rongga, maka kita tinggalkan. Sebagaimana juga kumur-kumur ketika berwudu, kok memicu kita untuk menelan air itu, maka ditinggalkan tidak apa-apa. Karena itu juga sunnah, daripada membatalkan ibadah siam kita. Nah Ustadz, saat ini kan kita masih berhadapan dengan pandemi. Nah ini ada Sobat Muda Mendunia yang bertanya, selama masa pandemi ini saf sholat itu kan diberi jarak ya Ustadz? Itu hukumnya bagaimana? Karena kan yang sebaiknya kan berdempet ya. Itu bagaimana Ustadz? Masih kita temukan dan masih berlaku ya, karena masa-masa pandemi dalam rangka untuk memutus rantai penularan, kemudian juga untuk al-wiqayah, jaga-jaga penjagaan. Itu juga kalau kita lihat dari putusannya, baik dari MUI, kemudian yang dari Muhammadiyah pun itu tidak sampai membatalkan puasa itu, membatalkan salat itu sendiri. Boleh, karena kondisi. Bahkan nanti dalam kondisi yang misalkan kondisi yang tidak kita harapkan, alhamdulillah, memburuk, semuanya harus sholat di rumah masing-masing, itu memungkinkan. Jadi kalau sholat sekarang ini softnya itu berjarak, itu tidak mengganggu dan tidak mengurangi kehusuan daripada ibadah sholat itu sendiri. Dan boleh, karena kondisi pandemi. Dan insya Allah kalau misalkan satu daerah yang Sobat Muda Mendunia sekarang ini berdomisili itu sudah dinyatakan aman, hijau, sudah hijau dan tidak masalah, tidak ada yang dari luar datang ke dalam, yang dalam tidak keluar, maka kalau mau sholatnya rapat, softnya pun tidak masalah. Tapi yang terjadi sekarang adalah dalam rangka ihtiyati, penjagaan, kemudian dalam rangka untuk memutus rantai penularan jika ada COVID di daerah tersebut. Yang penting apa? Tetap sholat. Itu. Jangan membahas jarak-jaraknya. Tapi yang membahas ini ternyata nggak sholat juga. Baik Ustadz. Nah, kalau tadi kita udah berbicara tentang ibadah puasa, sholat dan segala macamnya, ini ada Sobat Muda Mendunia yang bertanya, apakah tujuan dari kita beribadah itu adalah surga? Sobat Muda Mendunia, pertanyaan yang bagus. Ibadah tujuannya adalah surga. Kemudian dalam surah Ali Imran di awalnya Allah berfirman, wa wasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga ini memang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang taat untuk beribadah. Kalau kita beribadah mengharapkan surga, apakah salah? Tidak juga, karena surga itu miliknya Allah. Dan Allah sudah menunjukkan, sudah memberitahukan kalau itu adalah balasan. Berarti tetapi mana yang lebih bagus? Apakah surga atau karena dari ridha Allah? Ya itu. Nah, itulah kemudian menjadi tingkat-tingkatan. Jadi ada beberapa bentuk, Bais. Dan Sobat Muda Mendunia yang perlu ketahui bahwa orang beribadah ada kalanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada kalanya orang itu beribadah adalah sekedar melaksanakan kewajiban.
Ada kalanya orang beribadah adalah kemudian menggugurkan kewajiban dan juga untuk mendapatkan surganya. Yang bagus memang kalau dia beribadah adalah agar mendapat surga Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis juga ada yang demikian itu, maka itu boleh-boleh saja. Tapi itu tidak terhitung pamrih apa Ustaz? Tidak, pamrih ketika dia itu mempublikasikan kepada orang lain dengan harapan dapat pujian dan apresiasi dari orang lain dari ibadah yang dia lakukan. Tapi kalau kita beribadah karena ingin mendapatkan surga, kenapa sholat? Ya, saya butuh sholat dan Allah menyediakan pahala surga bagi orang yang sholat. Kenapa Mbak Is puasa Ramadan? Ya, karena Allah menyiapkan surga, ada satu pintu namanya pintu Royan, yang dimana hanya orang-orang berpuasa yang bisa masuk pintu itu, dan saya ingin masuk lewat pintu situ. Boleh. Sahabat juga dimotivasi oleh Rasul dengan surga bagi mereka yang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Seperti itu ya. Berarti yang penting ibadah dulu, niatkan karena Allah, hasil Allah yang akan tentukan. Insya Allah Insya Allah surga menjadi tanggungan Allah atas diri kita. Kalau kita ibadahnya baik, Allah akan memberikan yang terbaik. Oke. Nah Ustadz, pertanyaan terakhir ini, bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah dalam beribadah? Mungkin Ustadz bisa memberikan tips untuk Sobat Muda Mendunia dan juga mungkin untuk saya. Terima kasih Sobat Muda Mendunia. Beberapa tips untuk kita agar tetap istiqomah adalah: satu, kenali apa yang menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Jangan sampai kita itu menjadi istiqomah dalam satu kewajiban, tapi kewajiban lain kemudian tertinggalkan. Ini menjadi tidak benar. Kenali kewajiban atas diri kita, satu, sebagai seorang muslim. Kalau ada sobat muda menjadi Mahmud atau Yahmud itu adalah ayah muda. Kalau Mahmud adalah mama muda, kan kewajibannya menjadi bertambah. Baik Mahmud Abbas atau Mahmud Abdu, ya. Mahmud Abbas adalah mama muda anak baru 1. Kalau Abdu ini mama muda anak baru 2, maka ya itu ada kewajiban tambahan. Yang pertama adalah mengenali kewajiban yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah komitmen untuk melaksanakan. Tugas kita adalah melaksanakan kewajiban itu. Melaksanakan. Adapun nanti berhasil atau tidak, itu nanti adalah urusan belakangannya. Tapi kita laksanakan. Jangan kemudian membuat penilaian bahwa saya kayaknya nggak mampu deh untuk melaksanakan ibadah ini, sehingga kemudian kita menyerah. Nah, ini menjadi penilaian terlalu dini. Ya. Kalau kita lihat, Bais, ceritanya Maryam ketika dalam keadaan hamil tua, kan kemudian diperintahkan Allah untuk menggoyang pohon korma. Mana yang lebih besar, badannya Maryam atau pohon korma? Pohon korma kira-kira bergerak nggak? Digoyang oleh ibu muda yang hamil tua, kan nggak bergerak pohonnya. Yang bergerak malah badannya Maryam. Tapi Maryam kemudian tidak menggunakan logikanya, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa menggerakkan. Tidak, tapi tetap melaksanakan perintah itu. Hasilnya ternyata dijatuhkan semua buah-buah itu kepada Maryam. Maka inilah menjadi tips bagi kita, kerjakan yang menjadi kewajiban kita dan juga berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan di setelahnya. Gitu. Baik. Nah, Ustaz, mungkin perjumpaan kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan UMY Talks episode kali ini. Semoga setelah UMY Talks episode kali ini ada hikmah yang bisa dipetik dan semoga puasanya tetap lancar dan juga jangan lupa beribadah ya Ustaz. Betul. Baiklah, sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.